Apapun yang terjadi, Pak Nadiem pahlawan saya, pahlawan ekonomi saya, tetap di hati. Nadiem masih bebas. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan uang pengganti 5,6 triliun. Padahal di dalam persidangan, tim Nadiem Makarim sudah menyampaikan fakta bahwa dirinya tidak menerima uang sepeser pun dalam pengadaan laptop Chromebook ini. Ini adalah kasus yang harus kita viralkan dan kita kawal secara bersama, teman-teman. Jadi jaksa menyampaikan bahwa pengadaan laptop Chromebook yang dilakukan ini membuat kerugian negara sebesar 1,5 triliun dan 621 miliar. Yang kedua, disampaikan bahwa ini pengadaan laptop Chromebook ini menguntungkan diri pribadi dari Nadiem Makarim, serta pengadaannya adalah untuk meningkatkan investasi dari Google ke Goto yang dimiliki oleh Nadiem. Di dalam persidangan, tim Nadiem Makarim sudah menyampaikan beberapa fakta bahwa yang pertama, Nadiem Makarim tidak menerima uang sepeser pun dalam pengadaan laptop Chromebook ini. Kedua, tidak ada markup harga karena laptop dibeli dengan harga yang wajar. Nadiem dituntut 18 tahun penjara plus denda 800 miliar dan 4 triliun lebih untuk sebuah tuduhan yang menurut gua nggak terbukti. Hitung-hitung dendanya gimana? Gimana sih? Masa dendanya lebih tinggi dari kerugian negara yang didakwakan? Semua tuduhan udah terbantahkan di pengadilan. Kok bisa-bisanya Nadiem masih dituntut sesadis ini? Udah gitu, kalau Nadiem nggak bisa bayar, diganti kurungan 9 tahun. Itu artinya tuntutan Nadiem kira-kira totalnya 27 tahun. Lu bayangin, koruptor, pembunuh, tukang bahkan teroris juga setahu gue belum ada yang dituntut setinggi itu. Ini nggak salah. Ini nggak masuk akal sehat gua. Buat gua, dengan apa yang udah dibuat Nadiem kepada bangsa ini, nggak pantas kalau Nadiem diperlakukan kayak gitu. Pemerintah. Nadiem lebih efektif sebagai entrepreneur ketimbang pejabat negara. Dan tragisnya, walaupun Nadiem selalu menunjukkan kesetiaan kepada Presiden Jokowi yang mengajaknya masuk kabinet, setelah Nadiem mengalami musibah kasus ini, Jokowi tidak pernah menyapa atau menunjukkan empati pada Nadiem. Saya bukan orang hukum dan tadinya juga saya tidak punya opini mengenai kasus ini. Tapi apa yang saya lihat dari kasus Nadiem ini banyak sekali kejanggalannya. Kalau ini kasus korupsi, faktanya Nadiem tidak pernah menerima uang. Tidak pernah berupaya memperkaya diri melalui kebijakan. Bahkan secara finansial, Nadiem sendiri yang justru menurun kekayaannya semenjak menjadi menteri. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. Dua, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. Tiga, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun.